Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, guru mulia Asy-Syaikh wa murabbi ruhina Ustaz Abdullah Al-Wahhab, serta Ustaz Iqmaluddin yang sama-sama saya cintai dan saya hormati. Dan untuk semuanya teman-teman saya yang ada di Pondok Pesantren Nur Safaat ini, yang saya banggakan dan insya Allah saya cintai. Saya berbicara di depan ini bukan untuk menggurui atau bukan untuk menasihati, tetapi atas dasar perintah dari guru mulia. Saya dari Kuningan berangkat jam 1 siang, langsung cari mobil ke Dadang, langsung ke Jakarta. Karena kesibukan saya dari awalnya tidak mengetahui Kusda ada di luar kota. Saya langsung menuju Jakarta untuk menemui beliau, hanya ingin bertemu karena sudah hampir 2 tahun kita tidak pernah bertemu wajah secara langsung. Tapi insya Allah batiniah kita ini selalu tersambung kepada guru-guru kita, dari guru ke guru ke guru, insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat pemandangan setelah kedatangan, sebenarnya perasaan saya belum selesai. Pikiran saya masih ada pada waktu itu ketika melihat tempat ini. Dulu saya kesini ini masih pihak-pihak dan sangat beda dengan sekarang. Kalau dulu sangat terasa kebersamaan, persatuan. Jadi ukhuwah di dalam antara batin ke batiniah, seorang santri kepada guru dan santri kepada santri yang lainnya sangat dirasakan. Bahkan santri yang di atas suka mendoakan santri yang di bawah, dan nanti bicara, kamu kemarin mendoakan saya. Iya, seperti itu kejadiannya dulu itu. Jadi saya rindu dengan suasana seperti itu. Tidak ada salahnya kita untuk memudayakan atau melestarikan apa-apa yang perlu dipelajari di sini, tidak boleh hilang. Kalau nama itu boleh hilang, tetapi jiwa-jiwa persatuan masih tetap harus terjalin. Pada dasarnya itu adalah tujuan Allah mendatangkan Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, melainkan hanya untuk menyebarkan tauhid kepada setiap makhluk, baik di alam jin, alam dunia, hewan maupun lautan. Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah hanya untuk menyebarkan tauhid, menyampaikan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah
akar kalimat dari kalimat wahada yang artinya satu. Yuwahidu itu artinya bersatu. Tauhid artinya persatuan. Jadi kalau orang berbicara tauhid lalu berbicara halus dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan retorika kehidupannya tidak sesuai apa yang ada di pembicaraannya, lalu Rasulullah menangis. Kita bisa pastikan Rasulullah sangat sedih ketika melihat umatnya satu sama lain permusuhan ada di mana-mana dengan berkamuflase, sama-sama mengatakan Allah, sama-sama mengatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap malam kita kumandangkan salawatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kalau saja salawat itu diwajibkan, salawat itu sunnahnya mendekati wajib. Karena di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wasallimu taslima. Inna, kalau Allah sudah berkata dengan kalimat inna, sesungguhnya Allah tidak main-main. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita yang ingin dianggap umatnya tidak bersolawat. Itu pertanyaan. Kita mengakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku kita umatnya atau tidak. Kita harus ingat betul dari dasarnya. Kita harus ingat betul dari tujuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia itu untuk menyebarkan persatuan, bukan perpecahan. Jadi apabila seseorang berbicara sangat halus dari kalimat-kalimat yang diperindah seindah-indahnya dan secantik-cantiknya mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan spiritual, mengatasnamakan ma'rifatullah tanpa melihat hablum minan nas. Padahal sebelum hablum minallah ada hablum minan nas. Persatuan, kebersamaan, hubungan antara manusia dan manusia. Jadi saya ke sini melihat tidak ada itu. Yang ada hanya masing-masing punya pengetahuan tapi tidak disalurkan, hanya untuk sendiri-sendiri. Yang lain udah nggak usah bisa, kita aja. Jangan seperti itu. Kita bantu yang belum bisa. Agar apa? Kalau ilmu itu dikasihkan, disebarkan, ilmu itu makin luas, ilmu itu makin berkembang, ilmu itu makin barokah, mengalir sampai kapan-kapan. Jadi jangan terpaku terhadap kalimat adab.
Jangan tergila-gila dengan kalimat adab. Adab itu ada atau tidak? Ada. Tapi jangan keterusan sampai ketika dalam rangka belajar mengajar itu tidak ada tanya jawab tentang keilmuan, beralasan itu adab. Tidak, itu bukan adab. Bahwa santri itu adalah otaknya yang kritis, otaknya yang ingin bertanya, otak yang penasaran dengan sesuatu yang dia ingin dapatkan, apapun itu termasuk adab. Jadi bukan kita diam itu termasuk adab, tidak. Jadi jangan terpaku, takut salah. Percuma kita belajar kependekaran di sini kalau Anda masih rasa takut. Guru kita pernah bilang, saya ingat betul bahwa yang ditakuti di dunia ini tidak ada. Tidak ada yang harus ditakuti di dunia ini terkecuali Allah. Terkecuali Allah. Banyak orang yang pergi dari sini karena tidak tahu. Datang ke sini tujuannya belajar spiritual. Tapi pas di sini enggak diajarin itu. Itu saya tahu betul itu. Saya pernah jadi santri. Jadi saya sangat tahu dan memahami tentang anak-anak. Kalau dulu yang baru itu kita jujurkan. Kesini mau belajar apa? Belajar ngaji. Dulu saya tanya ngaji apa di sini. Cari pondok lain itu. Di sana belajar ngaji, belajar nahwu, belajar soroh, belajar tauhid dari mulai kitab Aqidatul Awam, belajar hadis dari sanad-sanadnya yang tertentu, sanad-sanadnya yang sangat luar biasa. Itu ngaji. Kesini berkooperasi dengan kalimat mau ngaji. Jadi hati kita harus dibetulkan tentang niat kita. Bukan tidak boleh belajar spiritual, boleh. Kita antar harus belajar spiritual itu bagaimana, dengan cara bagaimana, tapi tentang kebatinan yang seperti apa. Saya kalau mendengarkan guru kita semua berbicara atau tausiah satu malam dan terus dipraktekkan oleh kita pulang, apa yang akan kita dapatkan itu sudah ada. Padahal sering disinggung, wahai pemuda-pemuda yang sedang mengolah hatinya, apa itu kalau bukan kebatinan? Apa itu kalau bukan spiritual? Otaknya buka, spiritual itu bukan tentang melihat jin, namun adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus perlu diingat bahwasanya ketika seseorang itu ingin ingin sampai kepada tingkatan spiritual atau ma'rifatullah, di kitab Sirrul Asrar kalau nggak salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan bahwa ada beberapa fase alam yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang akan berusaha sampai hatinya, jiwanya, pikirannya, bahkan tubuhnya sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Allah. Alam pertama yang akan dikasih oleh Allah yaitu alam asrar. Apa itu alam asrar? Alam asrar itu adalah sebuah alam keanehan yang mana Allah akan perlihatkan apa yang belum dia lihat. Allah akan dengarkan yang dia belum dengar, dan Allah akan memberikan rasa yang belum pernah dia rasakan. Kalau bahasa kita itu adalah supranatural.
Dan apabila seseorang terjebak di dalam alam itu, tidak akan naik ke alam-alam selanjutnya, lanjut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berkata, saya menyiapkan, aku menyiapkan kubah-kubah pengantin. Untuk siapa? Untuk dirinya dan diriku. Untuk orang yang mengejar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa terbang kepada Allah, tapi mereka tidak punya sayap. Itu kebatinan, itu spiritual. Harus dibuka pikirannya. Satu malam mendengarkan tausiah guru kita, kalau kita paham, sudah jadi. Meditasi dan lain-lainnya itu adalah kita tempat untuk kita mengolah apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita lihat dari kalam-kalamnya guru kita. Dan alhamdulillah saya datang ke sini ada pemandangan yang luar biasa juga. Di sini telah Wirdul Latif, Rotibul Hadad. Dulu saya sendirian baca rotib itu di atas setelah subuh itu. Sendirian, tapi sekarang sudah bareng-bareng istiqomah, insya Allah. Tapi itu bukan berarti tujuan kalian itu tidak tercapai. Kalau kita bongkar tentang hal spiritual, ini mau tidak mau, diakui atau tidak, datangnya ke sini itu untuk belajar itu. Tapi kenapa ke sini berbeda? Bukan berbeda, bukan tidak ada, hanya beda bahasa. Dan perlu pengolahan yang luar biasa, perlu pemikiran yang universal, perlu wawasan yang tinggi. Kenapa disuruh masuk ke hal syariat dulu, syariat dulu, sampai saya enak itu dengar kalimat itu dari anak-anak itu. Seakan dia menghilangkan hal-hal yang lain, seakan dia tidak akan pergi ke yang lain, seakan dia yang lain salah, hanya syariat itu yang benar. Tidak. Perlu diketahui, syariat itu adalah dasar kebatinan. Syariat itu adalah dasar kebatinan. Jadi jangan sampai kita terpaku pikiran kita dengan kalimat itu, dengan praktek itu. Itu adalah praktek dasar. Syariat itu apa? Syariat itu ilmu hukum. Hukum apa? Hukum agama. Mengatur semua hal-hal amalia, sholat, tata cara ibadah, dari mulai wudhu, syarat sah sholat, rakaat sholat, dan lain-lainnya. Bukankah kalau kita meditasi harus berwudhu? Kan pakai syariat, itu dasar. Kan pakai harus suci, berarti harus berwudhu. Wudhu itu ilmu apa? Syariat. Terus kita diajarkan untuk sholat, takbiratul ihram, mulai dari Allahu Akbar. Di situ ada beberapa kali mulut kita mengucapkan, tangan kita mengangkat, mengucapkan kalimat takbir. Itu adalah syariat. Mana spiritualnya? Spiritualnya ada di dalam hati, bahwa ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, pastikan hati kita siap sama-sama menyebutkan itu. Jadi
terpaku dengan kalimat-kalimat yang bagus. Sebenarnya itu adalah dasar-dasar akan menuju kemuliaan. Dulu pas saya pertama pulang dari sini, ada yang mengatakan, kenapa kamu bisa lihat jin? Dia bilang gitu. Kenapa kamu bisa lihat jin? Itu teman saya yang bilang gitu. Kata saya, siapa yang bisa lihat jin? Saya tidak bisa lihat jin. Lah, kau bikin video bisa lihat jin, anu. Saya enggak melihat. Kalau orang ada yang bisa lihat jin itu, batal itu tauhidnya, rusak tauhidnya, harus diulangi tauhidnya lagi. Iya betul, saya tahu, saya paham betul itu. Saya tidak boleh lihat jin. Tapi saya merasakan, kalau saya bisa lihat jin, mana mungkin saya itu matanya merem. Ya udah gini aja, udah bisa lihat jin. Enggak bisa. Itu untuk hukum syariat. Syariat itu tidak bisa menghukumi tentang hati. Harus kita, pola pikirnya harus luas. Saya melihat jin dengan kemampuan atau ilmu firasat yang terlatih dan ilmu yang lainnya. Kalau tidak ada itu enggak bisa, karena saya tidak bisa melihat. Terus ada yang mengatakan musyrik dan lain-lain, banyak. Kita tarik hodam, musyrik. Loh, kenapa punya hodam? Memang kenapa? Siapa yang bisa menyalahkan ini? Tapi perlu diingat, kita sudah beranjak sangat luar biasa. Hodam itu adalah pembantu bawahan kita itu. Gak boleh bersama, apalagi bersatu. Karena Nabi Sulaiman pun bukan bersama dan bukan bersatu, tapi memimpin. Mereka adalah bawahan kita. Manusia itu mulia ketika sudah benar-benar menjadi manusia, maka Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi itu, kita kembali kepada tujuan Rasulullah SAW diutus ke bumi ini untuk menyebarluaskan tauhid, yaitu persatuan. Persatuan dari mulai diri kita. Kuncinya adalah pikiran, hati, dan perasaan. Saya sama guru saya dulu diajarin gitu. Pikiran, hati, perasaan, udah. Yang lainnya nyusul. Nah, dari mulai itu kita satukan. Jadi mengangkat tangan ketika takbir itu tidak hambar itu hati. Terisi semuanya tuh. Dari mulai syariat, thariqat, hakikat, dan insyaallah ma'rifat kita dapatkan itu. Jadi gak usah bingung itu. Niatnya apa, kondisinya apa? Bukan seperti itu. Kita yang belum tahu. Gak ada itu bingung-bingung itu. Kayak Mas Bambang mau stres kemarin bilang. Apa yang mesti dibingungkan? Ada yang kemarin yang bilang saya ke syariat dulu. Guru kita pernah bilang, saya ingat betul bahwa yang ditakuti di dunia ini tidak ada. Tidak ada yang harus ditakuti di dunia ini terkecuali Allah. Terkecuali Allah. Banyak orang yang pergi dari sini karena
tidak tahu. Datang ke sini tujuannya belajar spiritual. Tapi pas ke sini tidak diajarin itu. Itu saya tahu betul itu. Saya pernah jadi santri. Jadi saya sangat tahu dan memahami tentang anak-anak. Kalau dulu yang baru itu kita jujurkan. Kesini mau belajar apa? Belajar ngaji. Dulu saya tanya ngaji apa di sini. Cari pondok lain itu. Di sana belajar ngaji, belajar nahwu, belajar soroh, belajar tauhid dari mulai kitab Aqidatul Awam, belajar hadis dari sanad-sanadnya yang tertentu, sanad-sanadnya yang sangat luar biasa. Itu ngaji. Kesini berkamuflase dengan kalimat mau ngaji. Jadi hati kita harus dibetulkan tentang niat kita. Bukan tidak boleh belajar spiritual, boleh. Kita antar harus belajar spiritual itu bagaimana, dengan cara bagaimana, tapi tentang kebatinan yang seperti apa. Disinggung, wahai pemuda-pemuda yang sedang mengolah hatinya. Apa itu kalau bukan kebatinan? Apa itu kalau bukan spiritual? Otaknya buka. Spiritual itu bukan tentang melihat jin, namun adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus perlu diingat bahwasanya ketika seseorang itu ingin ingin sampai kepada tingkatan spiritual atau ma'rifatullah, di kitab Sirrul Asrar kalau nggak salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan bahwa ada beberapa fase alam yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang akan berusaha sampai hatinya, jiwanya, pikirannya, bahkan tubuhnya sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Allah. Alam pertama yang akan dikasih oleh Allah yaitu alam asrar. Apa itu alam asrar? Alam asrar itu adalah sebuah alam keanehan yang mana Allah akan perlihatkan apa yang belum dia lihat. Allah akan dengarkan yang dia belum dengar, dan Allah akan memberikan rasa yang belum pernah dia rasakan. Kalau bahasa kita itu adalah supranatural. Dan apabila seseorang terjebak di dalam alam itu, tidak akan naik ke alam-alam selanjutnya, lanjut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berkata, saya aku menyiapkan kubah-kubah pengantin. Untuk siapa? Untuk dirinya dan diriku. Untuk orang yang mengejar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sekarang sudah barang-barang istiqomah, insya Allah. Tapi itu bukan berarti tujuan kalian itu tidak tercapai. Kalau kita bongkar tentang hal spiritual, ini mau tidak mau, diakui atau tidak, datangnya ke sini itu untuk belajar itu. Tapi kenapa ke sini berbeda? Bukan berbeda, bukan tidak ada, hanya beda bahasa. Dan perlu pengolahan yang luar biasa, perlu pemikiran yang universal, perlu wawasan yang tinggi. Mana spiritualnya? Spiritualnya ada di dalam hati, bahwa ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, pastikan hati kita siap sama-sama menyebutkan itu. Jadi jangan terpaku dengan kalimat-kalimat yang bagus. Sebenarnya itu adalah dasar-dasar akan menuju kemuliaan.
Dulu pas saya pertama pulang dari sini, ada yang mengatakan, kenapa kamu bisa lihat jin? Dia bilang gitu. Kenapa kamu bisa lihat jin? Itu teman saya yang bilang gitu. Kata saya, siapa yang bisa lihat jin? Saya tidak bisa lihat jin. Lah, kamu bikin video bisa lihat jin, anu. Saya enggak melihat. Kalau orang ada yang bisa lihat jin itu, batal itu tauhidnya, rusak tauhidnya, harus diulangi tauhidnya lagi. Iya betul, saya tahu, saya paham betul itu. Saya tidak boleh melihat jin. Tapi saya merasakan, kalau saya bisa lihat jin, mana mungkin saya itu matanya merem. Ya udah gini aja udah bisa lihat jin, enggak bisa. Itu untuk hukum syariat. Syariat itu tidak bisa menghukumi tentang hati. Harus kita pola pikirnya harus luas. Saya melihat jin dengan kemampuan atau ilmu firasat yang terlatih dan ilmu yang lainnya. Kalau tidak ada itu enggak bisa. Karena saya tidak bisa melihat. Terus ada yang mengatakan musyrik dan lain-lain banyak. Kita tarik hodam musyrik. Sudah berapa punya hodam? Memang berapa? Siapa yang bisa menyalahkan ini? Tapi perlu diingat, kita sudah beranjak sangat luar biasa. Hodam itu adalah pembantu bawahan kita itu. Gak boleh bersama, apalagi bersatu. Karena Nabi Sulaiman pun bukan bersama dan bukan bersatu, tapi memimpin. Mereka adalah bawahan kita. Manusia itu mulia ketika sudah benar-benar menjadi manusia, maka Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi itu kita kembali kepada tujuan Rasulullah SAW diutus ke bumi ini untuk menyebar luaskan tauhid, yaitu persatuan. Persatuan dari mulai diri kita. Kuncinya adalah pikiran, hati, dan perasaan. Itu kita satukan. Jadi mengangkat tangan ketika takbir itu tidak hambar itu hati. Terisi semuanya tuh. Dari mulai syariat, thariqat, hakikat, dan insyaallah ma'rifat kita dapatkan itu. Jadi gak usah bingung itu. Niatnya apa, kondisi ini apa? Bukan seperti itu. Kita yang belum tahu. Gak ada itu bingung-bingung itu. Kayak Mas Bambang mau stres kemarin bilang. Apa yang mesti dibingungkan? Ada yang kemarin yang bilang saya ke syariat dulu. Syariat kemana? Ada yang doanya ihdinas siratal mustaqim terus. Emang kau nggak lihat jalan yang benar yang seperti apa? Jalan yang lurus seperti apa? Kalau kau diam ya gimana? Katanya belajar syariat. Jalan, berjuang, praktek itu adalah syariat, bukan hanya sholat. Jadi itu latihan, gak boleh dihilangkan. Mahal ilmu itu, sampai saking mahalnya nggak ada nilainya itu, nominalnya itu nggak ada. Jadi jangan salahkan itu. Semuanya adalah ilmu Allah.
Jangan saling menyalahkan. Wah itu ilmunya gini-gini sesat. Wah itu ilmunya pakai jin sesat. Jangan kayak gitu. Kita ke syariat dulu yang kayak gitu tuh kayaknya gini. Apaan? Dulu saya sering dibicarain sama seseorang. Kamu di sini mau jadi dukun? Kok mainannya kayak gitu terus? Itu saya dibilangin gitu. Lah kenapa? Itu adalah ilmu Allah. Asal kita tahu, ya itu dasarnya syariat. Kita kan mau kebatinan. Kebatinan apa sih? Itu hanya beda bahasa. Yaitu kehakikatan yang sesungguhnya. Kita ingat betul sebelum hakikat itu ada toriko. Toriko itu adalah perjalanan menuju hakikat. Sebelum toriko ada syariat. Kan seperti itu. Ini harus benar-benar diperhatikan, harus betul-betul diperhatikan. Dari mulai pikiran kita yang udah mempunyai basic tentang keilmuan apa-apa itu, jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit tentang ilmu, kasih. Dulu saya pernah menulis di sini dari awal titik apa itu namanya, saya kasih itu tulisannya sama Romi hilang katanya. Sebenarnya saya pulang itu harus ada yang meneruskan. Saya tulis itu diterusin sama Turhamon, diterusin sama Hambali, terus diterusin sama Romi. Nah Romi itu dulu nggak ada alisnya. Ceritanya kan ada fadilah begini. Ada cerita bahwa ketika bayi lahir itu fadilah mencukur rambut botak selama 41 rabu. Nah, itu ada kemungkinan anak itu pintar atau ada kemungkinan anak itu menjadi wali Allah. Nah, Romi itu dikasih tahu begitu sama Cece, sama Gus Cece itu. Kamu kalau mau talaran Quran harus dibotakin dulu selama 41 rabu. Kayak gitu. Itu di atas. Akhirnya dia dibotakin. Banyak sekali yang botakin dia. Satu sebelah sini udah kulitnya melupas. Setelah beberapa hari saya melihat pemandangan yang aneh. Kok alisnya dicukur juga? Itu habis dari bawah itu. Nggak tahu siapa yang provokasi itu. Ternyata ada fadilah lain. Atau saya yang belum tahu tentang cukur halis itu sudah. Nggak boleh itu. Sampai halis itu nggak ada. Mungkin kalau ada yang nonton, saya tahu orang yang memprovokasi itu orang yang benci sama saya. Nah begitu. Jadi kalau bicara panjang lebar ini udah setengah jam. Takutnya ada yang keselip karena ya begitu, kalau udah bicara suka tidak sadar. Jadi mohon maaf untuk semuanya kalau saya terlalu dalam segala hal, dan terima kasih sama guru saya atas waktunya, atas bimbingannya melalui hati saya dimanapun saya berada. Gitu. Kalau saya mau ngajar, saya selalu tawasul, mau ngobatin orang tawasul gitu. Saya tidak ada kemampuan untuk mengajar dan lain-lain. Tiba-tiba ucapan guru yang dulu yang saya nggak perhatikan, bahkan saya nggak pernah memperhatikan ilmu itu, tapi tiba-tiba ada kayak gitu. Nah itulah ya fadilahnya apa itu bil barokah wal karomah wal mu'jizat. Bil barokah wal karomah Syabdul Qadir Al-Jilani Masyawati wa wadidaillahi ta'ala insyaallah. Kita sambung kepada guru-guru kita semuanya. Kalau ada salah itu dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu datangnya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam